kayak pramuka kan gerakan. Iya, betul. Artinya gerakan itu dia harus bisa mendorong semua pihak itu bergetar gitu ya. Oke, kita kembali lagi di Speak Sana, Speak Sini. Nah, kali ini aku bangkit lagi main lagi di Braling Grand Hotel by Azana Purbalingga untuk podcast Speak Sana, Speak Sini. Nah, kali ini aku bangkit mau nyepik salah satu tokoh yang sudah lama ini biasa ngobrol di medsos. Sekarang punya kesempatan untuk ngobrol bareng di Speak Sana, Speak Sini. Ada Ketua Kwarcap Gerakan Pramuka Purbalingga, Pak Subeno. Kalau di Pramuka itu Kak Subeno ya? Iya, betul. Itu sudah senior tapi tetap dipanggil Kak. Gitu. Iya, tetap muda itu ya. Jadi merasa muda Pak dipanggil dengan sebutan Kak gitu Pak? Sebetulnya deket aja sih, jadi ngerasa bahwa sebetulnya jarak itu nggak ada gitu. Oh, oke. Memudahkan. Filosofinya sebenarnya apa Pak kalau kita ngomong Kak gitu sebenarnya dalam konteks pramuka itu? Ya, jadi sebetulnya itu ada psikologi persaudaraan di situ ya, bahwa di antara sesama pramuka itu bersaudara gitu. Oke. Itu kata-kata Kak itu di situ sebetulnya. Jadi leveling tadi antara karena pramuka ini kan mulai dari yang paling muda, ya, usia siaga, sampai dengan yang sudah pensiun. Pramuka itu tetap pramuka. Iya, jadi. Itu kenapa pramuka tidak sekedar ekstrakurikuler sebenarnya Pak ya? Betul. Tapi sudah jadi istilahnya gerakan pramuka itu. Gerakan itu. Iya. Oh. Lah sekarang kabar pramuka di Purbalingga gimana Pak? Ya, jadi saya nggak update ini. Terima kasih. Jadi karena saya kebetulan sekarang sedang diberi amanat untuk jadi Ketua Kwarcap Purbalingga, maka salah satu yang harus saya lakukan itu adalah bagaimana untuk tetap bisa membawa pramuka ini dalam situasi seperti sekarang gitu ya. Jadi banyak tantangan iya, tapi teman-teman ini yang saya akui bahwa teman-teman di pramuka itu tidak terlalu banyak di guidance, bisa jalan sendiri itu ya. Okay. Itu kebanyakan, mulai dari pembina, pelatih, sampai dengan di andalan atau pengurus cabang itu bisa seperti itu. Ini yang saya bangga gitu ya. Dan di era seperti daring sekarang, kebanyakan daring, kita justru bangkit itu, bukan mas bangkit ini, artinya bangkit itu bahwa kita tidak mau terpuruk dan bahkan bisa berprestasi. Banyak sekali yang sudah kita lakukan di era 2020 sampai sekarang ini, sejak awal pandemi, dan goalnya kemarin memang ternyata kita bisa menghasilkan prestasi di tingkat Jawa Tengah yang menurut saya sangat membanggakan untuk saya, karena bahwa di Jawa Tengah ini kan ada 35 kabupaten kota, itu ada 3 level sebetulnya. Level utama, kemudian ada level tengah, ada level bawah. Kita masuk ke kategori level utama, Kwarcap Purbalingga. Nah di level utama itu ada 10 Kwarcap. Ya. Nah di antara 10 Kwarcap itu memang Kwarcap yang namanya kategori utama itu kan berarti memang prestasinya rata-rata bagus itu. Ya. Nah di pramuka itu ada 6 bidang yang dianggap pengukur prestasi itu, dan alhamdulillah kemarin untuk tahun 2020 di antara 6 bidang itu 4 bidang kita bisa di top level itu ya, di top level. Jadi kita termasuk yang terbaik di antara yang baik gitu ya. Itu saya bangga betul. Di Jawa Tengah ya? Iya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Itu 2020 kemarin ya Pak ya? Iya, prestasi 2020 yang diberikannya di 2021 awal. Okay. Yang paling gemilang menurut Pak Beno sendiri dari 4 kategori itu yang mana sebenarnya? Ya yang jelas kemarin Humas yang paling ngetop itu ya. Oh iya. Kita betul. Sudah jauh di atas Banyumas itu sekarang posisinya. Jadi itu kita di atas Banyumas betul, karena prestasi kita yang lebih tinggi dari Banyumas. Diakui oleh provinsi. Banyak. Kalau saya tahu beberapa pegiat pramuka yang di Humas kan memang senior ini sangat komitmen betul dalam membangun konsep kehumasan di pramuka. Betul. Jadi karena itu memang pergerakannya cepat, termasuk
di samping kita mencoba untuk membangun media, kita menerbitkan media itu. Iya, majalah itu ya Pak ya? Tabloid ya. Tabloid, jadi itu sekarang baru pertama kali terbit saja kita omsetnya sudah 1.000. Jadi kenapa demikian? Karena saya mencoba untuk ikut nggawangi juga sekalian, walaupun terutama dalam hal konsumennya itu, atau yang bisa jadi pelanggan kita itu. Maksud saya dengan kita berikan bahwa 1.000 ini sudah bisa settle itu, maka untuk sirkulasi dan sebagainya, angka itu sudah menurut saya sudah cukup di atas kebutuhan minimal. Iya. Karena di era sekarang kan membaca tabloid majalah kan juga jarang. 1.000 ya lumayan banget Pak. Bagus sih. Karena dibandingkan dengan tabloid sejenis, untuk bisa mencapai 1.000 itu lama. Betul. Ini kita langsung di titik awal. Ya, memang kita sudah bangun jaringan untuk itu, dan ya alhamdulillah karena temennya banyak itu ya dipermudah lah. Sebenarnya kalau kita mencoba melihat dalam kekuatan pramuka di Purbalingga itu sebenarnya di level apa kalau misalnya kita melihat itu perbandingan dengan daerah lain? Ya, memang kalau sebetulnya pramuka itu levelnya kan mulai dari gugus depan yang ada di sekolah atau madrasah itu, ya. Kemudian di kuartir ranting yang di kecamatan, kemudian yang di kabupaten adalah Kuarjab. Kalau kita mau bangun yang betul-betul bagus itu memang harus dari bawah, Jadi dari gudep. Karena itu ya yang memang kita dorong terutama adalah faktor pembina yang ada di gugus depan itu. Karena maju tidaknya, bergerak tidaknya itu di gugus depan. Dan gugus depan itu kuncinya di pembina sebetulnya. Setelah itu kemudian kamabigusnya, kepala sekolah atau kepala madrasahnya. Kemudian di tingkat kuaran ini memang orang-orang yang aktivis sudah. Jadi artinya memang dia aktivis pramuka di tingkat kecamatan. Kemudian sampai di kabupaten levelnya memang dia sudah level yang terbaik lah di kabupaten. Sehingga di kabupaten itu mungkin sekarang karena kita kan bukan dari awal bangun pramuka di Purbalingga, jadi kita menerima kondisi faktualnya sekarang. Karena itu yang saya bangun pertama dengan kondisi seperti sekarang, Kuarjab dulu jujur itu ya. Jadi bagaimana Kuarjab ini betul-betul bisa yang di tingkat kabupaten itu yang kita coba bina dengan bagus, karena harapannya untuk bisa menarik yang di bawah itu ya. Karena kalau kita langsung ke semua gugus depan kita gerakan di era seperti sekarang tidak mudah. Tapi ternyata dengan seperti kemarin kita mengadakan pesta siaga itu ya. Dan di pesta siaga ini coba kita bumbui dengan banyak hal itu ya, termasuk karena kita nggak bisa langsung ya. Virtual itu ya Pak? Harus virtual. Ternyata itu kreatif sekali itu di masing-masing gugus depan yang mewakili di masing-masing koran itu buka YouTube dan sebagainya, yang itu termasuk yang kita nilai juga, dan ternyata luar biasa. Jadi masing-masing dari 18 koran ini ya, itu ada yang bisa mencapai sampai di atas 10.000 itu loh. Gila itu menurut saya tuh wah, luar biasa. Nah, sehingga ini jadi ada gaung itu ya, ada gaung di tingkat kabupaten bahwa oh iya, ini ada rasa. Di samping tadi kita punya prestasi yang sudah membanggakan, tapi ada gerakan yang sampai ke bawah itu, dan ini yang selalu kita laksanakan. Oke. Pak, yang paling menarik sekarang adalah new normal gitu ya. Kita dengan perubahan drastis kayak tadi saya sampaikan, ada beberapa guru yang mengeluhkan siswanya malas berangkat sekolah, bahkan milih keluar dibandingkan sekolah gitu. Nah, itu kita ngomong baru sisi akademis saja. Nah, pramuka relevansi di zaman sekarang yang mungkin interaksinya jadi berbeda ya, karena banyak batasan-batasan. Kalau Kuarjab melihat sendiri gimana Pak? Ya, kita harus bisa menerima kondisi faktual yang semacam itu, tapi juga kita tidak bisa tinggal diam gitu ya. Artinya apa? Kita yang harus menyesuaikan, sehingga era pandemi ini pramuka menyesuaikan kondisi pandemi, dan alhamdulillah menurut saya sih berjalan cukup bagus lah untuk di Purbalingga, sehingga praktis untuk semua bidang kemarin di tahun 2020 clear, tujuannya tercapai ya.
Sehingga menurut saya teman-teman ini sudah all out juga dalam mengelola pramuka. Kemudian yang juga saya coba kembangkan adalah bagaimana bisa mengelola kegiatan yang virtual ya. Nyusun kurikulum pramuka virtual, diklat virtual dan sebagainya, sehingga mereka terbiasa. Dan itu sudah kita lakukan dengan metode-metode Zoom dan sebagainya yang kita lakukan di berbagai kegiatan. Kemudian kalau yang terkait dengan kegiatan di lapangan langsung masih ada juga, tapi kan kita tetap protokol ya, baik itu yang terkait dengan jarak, terkait dengan penggunaan masker dan sebagainya. Berarti aktivitas sekarang cenderung bergeser, Pak. Tidak lagi pramuka kan cenderungnya di alam, di lingkungan gitu ya. Bergeser ke ruang-ruang yang iya, tapi sebetulnya misal ya, kita ambil contoh di pramuka itu abdimas ada abdimas ya. Jadi bagian dari pramuka yang bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat. Ini kayak SAR Bang Sana itu kita punya, dan alhamdulillah luar biasa. Itu kita ada Pramuli namanya, Pramuka Peduli. Itu yang nyaris seperti PMI atau seperti SAR di Pemda gitu ya. Dan itu walaupun anggarannya kecil, tapi betul itu teman-teman luar biasa. Karena jumlah kegiatan kemarin hanya dalam 3 bulan pertama itu sudah lebih dari 50 kegiatan. Ini bahkan di era normal pun tidak bisa seperti itu, tapi sekarang ternyata bisa. Jadi karena teman-teman saya coba dorong untuk melihat sikon itu, tapi tidak larut dengan sikon, tapi bagaimana kita tetap bisa berbuat, dan menurut saya jalan itu. Kemudian selain itu memang di pramuka saya coba mengembangkan yang mungkin saya tidak tahu apakah ada yang protes apa tidak dengan pola pikir saya gitu ya, yaitu tentang Scoutpreneur itu ya. Jadi Scoutpreneur itu, Scout kan pramuka, Preneur entrepreneur. Jadi pramuka entrepreneur itu ya. Artinya apa? Bahwa saya ingin bahwa ke depan pramuka itu bukan sekedar memberikan sesuatu kepada orang, tapi bagaimana kita bisa memberikan sesuatu tapi kita sendiri juga terangkat itu ya. Bisnis perspektifnya jadinya Pak. Konsepnya. Jadi betul. Jadi kita ingin mengembangkan agar ke depan pramuka itu kalau bisa mandiri gitu ya. Mandiri, dan itu sudah kita mulai di Purbalingga. Mudah-mudahan ya ke depan ini semakin bagus ya. Saya tidak tahu apakah ini tadi mungkin di lingkungan pramuka ini dianggap konsep yang agak bergeser, tapi bagi saya menurut saya enggak, karena ke depan tantangan itu harus kita hadapi. Kalau di kondisi semacam ini pandemi, tantangan pramuka sebenarnya apa? Kalau tadi melihat kan berarti nilai itu yang coba diterapkan gitu, tidak lagi gerada-geruduk sebagai institusi gitu ya, tapi memang nilai itu masuk ke dalam diri kemudian di masyarakat teraplikasikan. Kita harus lebih fokus ke added value ya. Jadi bagaimana memberikan nilai, karena pendidikan karakter kan sesuatu yang memang ciri gerakan pramuka kan pendidikan karakter itu ya. Sehingga bagaimana karakter itu dibentuk walaupun tidak harus tatap muka itu ya. Itu selalu kita coba bangkitkan. Tapi susah nggak Pak menerapkan perubahan geseran ini? Tidak, karena contoh misalnya ya, pada waktu kita tahun 2020 dulu di awal atau di 19 lah ya, di 19 misalnya kalau ada ulang tahun pramuka itu yang kumpul ribuan kan itu ya. Nah, di era pandemi nggak mungkin itu, tapi kita kemas. Jadi dilaksanakan misalnya kemarin di pendopo ya, di halaman pendopo, kemudian di pendoponya kemudian ternyata jalan bagus itu. Jadi karena apa? Bahwa dan itu dilakukan untuk semua, bukan hanya untuk kayu upacara saja. Jadi semua kegiatan yang dulunya itu relatif massal ya, kalau di pramuka kan relatif massal, kita coba untuk lebih berkualitas tapi memenuhi kriteria prokes itu. Oke. Nah, seperti apa Pak kalau misalnya kita pakai contoh mungkin ya buat teman-teman yang nonton ini, bagaimana pramuka kemudian muncul dari SD sampai SMA lah ya, kemudian dengan proses pendidikan yang sampai perguruan tinggi, sampai kaki-kaki. Sekarang kita sudah punya kampus sampai mbah-mbah itu banyak. Nah, ini polanya seperti apa menerapkan nilainya ke teman-teman yang sekolah aja sudah
orientasinya males-malesan gitu, Iya. meskipun ada yang semangat banget gitu. Metodenya mau seperti apa gambarannya, Pak? Jadi tadi kita misalnya menyelenggarakan acara, kalau live itu misalnya dilaksanakan live kolosal semua itu. Nah, kita itu ada live tapi dalam bentuk yang lebih kecil. Jadi misalnya kalau lomba seperti kemarin kita menyelenggarakan pesta siaga tingkat kabupaten itu, kalau dilihat melalui media virtual itu seakan-akan sama dengan yang biasa sebetulnya. Cuma ini kan tadinya lokasinya digabung jadi satu, ini dipecah sesuai dengan masing-masing. Jadi ternyata nggak ada hambatan itu menurut saya sih. Jadi progresnya jalan. Jadi cuma mungkin ada pengurangan jumlah ya di masing-masing. Tapi untuk misalnya jumlahnya hanya 8 ditambah 2 cadangan jadi 10 ya. 8 itu full. Nah, kemudian pengelolaannya ya malah itu teman-teman jadi bisa membuat dekor, tata ruang dan sebagainya untuk menjadikan semacam itu. Jadi saya lihat luar biasa inisiatifnya jadi tumbuh itu ya. Ya, jadi yang itu mungkin justru kalau di era non pandemik seperti sekarang itu nggak ada. Jadi artinya membangun kreativitas itu di kalangan teman-teman mulai dari Gudeg, Kuarang sampai dengan Kuarcap itu, dan itu jalan menurut saya. Nah, ini menariknya Pak Beno ini dari kecil sudah berprestasi sampai ke level dinas pun di pemerintah kabupaten juga berprestasi di dunia pendidikan, kemudian sebagai apa istilahnya birokrat gitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau kita ngomong peran pramuka terhadap kehidupannya Pak Beno sampai level sekarang itu apa Pak yang benar-benar jadi nilainya itu benar-benar terinternalisasi Pak? Jadi begini, di pramuka itu saya sering menyampaikan. Ya. Jadi jangan pernah membanggakan pramuka itu dari atribut itu. Kan itu kalau pakai stang leher, pakai ya itu kan jangan itunya, tapi justru nilainya di situ ya, value-nya. Nah, value-nya itu ada di mana? Sebetulnya value pramuka itu ada di motonya pramuka. Jadi Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Itu luar biasa itu ya. Karena kata-kata Satyaku ya, kudarmakan itu, Satya itu kan komitmen. Di pramuka ada komitmen. Ya. Untuk menjadi orang baik gitu ya, menjadi orang baik. Dan salah satu parameternya misalnya di pramuka itu ada dharma ya, Satyaku kudarmakan. Nah, di dharma ada 10 dharma di pramuka. Saya ambil contoh satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Dharma terakhir, dharma ke-10 itu ya. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu luar biasa bagi saya itu ya. Jadi pikiran saja suruh suci gitu ya. Tidak ngeres, tidak berpikir macam-macam, tidak berpikir koruptif, itu luar biasa. Kalau itu bisa kita laksanakan bahwa agar pikiran kita itu bersih gitu ya. Suci. Kemudian perkataan kita juga suci dan perbuatan kita suci. Itu sesuatu yang luar biasa lah. Ini yang kita jadikan sebagai visi kita itu ya. Jadi bahwa sebetulnya di pramuka itu mendorongnya ke arah sana. Jadi komitmen itu artinya apa? Bahwa itu jadi konsisten untuk jadi pola hidup kita. Sesuatu yang baik itu harus dijadikan budaya. Nah, itu yang nilai yang saya ambil dari pramuka ada di situ. Tapi kayaknya nggak semua anak pramuka gitu. Ya, anak gagah-gagahan itu. Ya itu makanya saya sering sampaikan itu bahwa jangan sekedar dalam atribut. Artinya apa? Loh, sekarang misalnya ada kecelakaan karena kita nggak pakai pramuka, apa ya ganti pramuka dulu baru nolong ya. Kemudian ada bencana, apakah kita juga harus pakai tidak. Jadi yang penting itu sebetulnya tadi bahwa nilainya itu ada ya. Dan masyarakat akan bisa mengukur dari situ. Oke. Mengukurnya dari situ. Terus cara menginternalisasikan nilai itu seperti apa? Ini mungkin tidak dalam hanya pramuka saja ya, tapi banyak nilai-nilai sosial yang ada sekitar kita kan akhirnya pada akhirnya masuk. Jadi kalau untuk diri saya sendiri selain tadi dari ya memang saya jujur organisasi saya cukup banyak gitu ya. Iya, banyak banget Pak. Tapi ada satu hal yang sebetulnya dari awal itu yang mendidik saya menjadi mungkin seperti sekarang, karena saya dididik di lingkungan yang sangat berat gitu ya, sangat berat. Kenapa? Karena
saya yatim itu pada waktu saya 5 tahun ya. Kemudian saya jadi yatim piatu itu 10 tahun. Bayangkan 10 tahun sudah nggak punya ayah ibu ya. Iya. Itu bagaimana kehidupannya, luar biasa. Itu yang kemudian menempa saya untuk bagaimana bisa concern untuk bisa mandiri, bisa berbuat untuk orang lain yang lebih baik. Jangan sampai, termasuk itu nilai yang saya peroleh adalah bagaimana agar orang-orang yang seperti saya dulu itu bisa tertolong gitu ya, bisa tertolong. Sehingga termasuk waktu pendirian SMK 3 itu yang SMK Jateng sekarang gitu ya. Itu kan awalnya dari itu. Nah, ya jujur itu memang skenario saya yang buat itu ya. Sampai dengan ibaratnya itu pendirian dari A sampai Z nyaris saya sendirian itu. Sehingga Pak Bupati waktu itu ini sama saja SMK-nya Pak Beno gitu. Artinya, tapi kenapa? Karena itu mendidik anak-anak yang tidak mampu untuk bisa jadi menolong diri sendiri dan bisa menolong orang lain itu kayak diskusi kita yang Gen Ota dulu itu ya, yeah. Pak, ya. Itu kan sudah sangat krusial untuk mendapatkan perhatian. Di Purbalingga kan banyak hal-hal gitu. Ya itu yang termasuk yang nilai yang saya peroleh. Kemudian saya berorganisasi juga, salah satunya itu bahwa kita mengukur kebersamaan dan sebagainya di organisasi itu, organisasi terutama yang non profit ya. Jadi kalau di pemikiran saya, kalau kita bergerak di bidang sosial, bidang non profit, nggak usah pernah ngitung satu persatu berapa yang saya keluarkan gitu ya. Tapi kalau kita mengelola yang profit ya kita hitung sampai 1 rupiah pun gitu ya. Jadi itu yang coba selalu saya tanamkan juga pada teman-teman itu. Karena itu tadi kalau di Pramuka saya ingin menggerakkan itu, saya pikir itu salah satunya. Scoutpreneur itu ya. Tapi bukan berarti anak Pramuka terus dodolan terus ya Pak ya? Oh bukan dodolannya. Jadi dodolannya yang ingin kita bangun sebenarnya mindsetnya ya. Iya. Mindsetnya. Jadi sehingga dia akan berpikir dengan pendekatan entrepreneur itu bukan membisniskan Pramuka, bukan. Tapi bagaimana Pramuka itu menjadi kawah candera di muka untuk dia nanti hidup dan menempuh kehidupan itu. Ya. Karena tantangannya kan banyak. Ya, jadi sekarang semakin kompleks Pak. Betul. Pak Beno di orang pendidikan, ya, orang Pramuka juga birokrat. Kalau melihat kondisi sekarang, kita ngomongin pendidikan sedikit lah ya Pak ya. Iya, pernah saya jadi pendidik juga. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomongin tantangan pembentukan karakter, pendidikan kan tujuannya ke sana gitu. Ada Pramuka, ada OSIS, ada ekskul yang lain gitu, seni budaya dan sejenisnya. Tantangan kita di konteks pendidikan itu sebenarnya apa Pak? Kalau kondisinya sekarang? Ya, di kondisi sekarang itu sebetulnya yang kita hadapi terutama adalah tantangan zaman itu ya, tantangan zaman. Ada atau tidak ada pandemi, tantangan zaman itu juga sudah muncul, selalu muncul. Nah, kalau saya ngambil dari konsep pendidikan abad 21, itu kan salah satu diantaranya kita harus berpikir berlandaskan 4K atau 4C itu ya. Nah, jadi yang pertama bagaimana kita bisa mengembangkan diri untuk punya critical thinking itu ya, berpikir kritis itu ya. Itu salah satu parameter untuk kita layak nggak sih hidup di abad 21 ya. Berpikir kritis. Jadi, nah berpikir kritis itu secara mudah ya. Kalau mungkin teori terlalu jelimet itu ya. Berpikir kritis itu kalau kita misalnya mempunyai sesuatu itu ya. Ini kita bisa mencari jawaban atas 6 pertanyaan terhadap barang ini gitu ya. Oke. W5H1 itu ya. Jadi, nah kalau itu sudah bisa kita bangun di dalam diri kita, maka kita menjadi orang yang berpikir kritis. Apapun kita lihat bahwa di situ mulai dari apa, siapa, kapan, di mana dan sebagainya, termasuk sampai kritis itu bukan sebab kritikus ya Pak? Oh bukan, jadi bukan kritis itu ya. Jadi critical thinking itu bagaimana kita berpikir dalam rangka untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi pribadi yang ya berpikir kritis, berpikir kreatif itu ya. Itu termasuk. Nah, C yang pertama itu ya critical thinking. Yang kedua adalah creativity. Kreativitas itu harus dibangun. Sehingga anak itu tidak terbiasa untuk hanya jadi
pengguna dan sebagainya. Tapi dengan kreatif itu dia melihat bahwa ini apa yang bisa saya buat ya. Dulu saya pernah di Sabto Hudoyo itu ya, itu di Jogja, dia membeli produk yang dari bambu itu ya, harganya murah sekali. Tapi begitu sampai di tangan Sabto Hudoyo, maka harganya ratusan kali lipat daripada produksi yang orang lain lakukan. Ini kan creativity di situ ya. Itu yang kemudian yang ketiga, C yang ketiga atau K yang ketiga itu adalah communication skill. Oh. Kemampuan berkomunikasi. Nah, kemampuan berkomunikasi itu bukan sekedar kemampuan ngomong-ngomongan kan. Jadi berkomunikasi itu dengan apa saja. Ya. Betul. Jadi tadi kalau kemampuan kita berkomunikasi dengan seperti HP itu artinya apa? Kita harus punya literasi terhadap HP ini kan. Ya. HP ini apa karakternya apa, kemudian kelebihannya dan sebagainya itu kemampuan berkomunikasi. Jadi artinya untuk kita punya communication skill itu kita harus punya basic skill yang bagus juga. Ya, itu yang sekarang dipentingkan. Nah, kemudian K yang terakhir itu adalah collaboration itu. Jadi kita harus bisa. Nah, ini yang termasuk di Pramuka juga bagus bahwa jangan pernah kita menjadi seorang yang egois itu ya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri, tidak. Kita butuh orang lain. Di organisasi butuh organisasi lain, di pribadi butuh orang lain, di kalangan kabupaten lebih butuh kabupaten lain. Jadi konsep semacam itu yang harus kita bangun sehingga dengan 4C ini insya Allah sebetulnya pribadi kita menjadi pribadi yang sangat layak hidup di zaman sekarang. Dan itu saya pegang, artinya bahwa harus seperti itulah orang-orang sekarang. Tidak bisa merasa paling bisa dan paling mampu mengatasi masalah segalanya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ya, karena kan orang sekarang merasa, aku bisa mengakses apapun dengan, misalnya apalagi kalau orang yang merasa sudah punya uang, bisa mengkondisikan banyak hal. Iya. Tapi sebetulnya kemarin banyak cerita. Seorang profesor ahli jantung, dia meninggal karena sakit jantung. Ya. Misalnya itu ya. Jadi banyak orang yang dipandang super ahli, ternyata dia habis di dunianya juga itu. Nah, ini yang harus terus kita coba tanamkan lah. Jadi enggak kolaborasi, kerjasama, berbagai itu harus selalu dilakukan dengan pihak manapun. Nah, cara membangun itu gimana? Karena banyak hal lingkungan itu kan sangat berpengaruh, Pak. Membangun 4C itu seperti apa, Pak? Nah, itulah yang harus pertama dimiliki oleh pendidik ya. Konsep itu kan harus dimiliki dulu. Kalau pendidik tidak punya konsep seperti itu kan dia juga mungkin nggak jelas itu ya. Jadi cuma aktivitas bekerja betul, mengajar saja ya. Iya, hanya jadi rutin itu ya. Iya. Nah, kita nggak boleh berpikir rutin. Jadi berpikir rutinitas itu cenderung orang stuck gitu ya. Nggak kemana-mana, nggak di mana-mana, hanya di situ aja gitu ya. Itu yang termasuk tidak boleh sehingga ya. Kemudian yang kedua juga orang tua kan harus punya kan pemahaman semacam itu sehingga sosialisasi untuk hal semacam ini harus dimiliki oleh orang tua juga. Kemudian oleh yang bersangkutan itu ya. Kemudian oleh teman-temannya dan lingkungan apa nih nggak. Kalau kita bisa membangun semacam itu saya pikir kok kita jadi diri sendiri, kita jadi orang tua, kita jadi kakak, kita jadi kepala dinas, kita jadi bupati, kita menjadi presiden itu saya kira konsep itu akan terbawa itu. Ya, tapi kayaknya prosesnya agak lama nih Pak di Purbalingga ini. Ya enggak juga lah, jadi saya termasuk si optimis saja artinya bahwa karena ini tadi kan kayak Pramuka kan gerakan, iya, betul. Artinya gerakan itu dia harus bisa mendorong semua pihak itu bergetar gitu ya. Jadi yang bergetar bukan hanya satu, tapi getaran itu akan dirasakan oleh semua pihak, dirasakan dan semua orang merasa hadir. Seperti ibaratnya itu kalau ada gempa gitu ya, gempa kan bukan hanya di epicentrumnya saja, tapi di titik-titik di luar itu sudah ikut kena kan. Sebenarnya gerakan kan seperti itu, ya, yang bergerak di satu tempat tapi dia bisa mempunyai efek getarnya yang luas sekali. Dan itu yang harus dilakukan oleh Pramuka ya semacam itu. Ya. Karena itu Pramuka tidak boleh hanya ini Pramuka sekedar ya ekstrakurikuler, sekedar ini, sekedar itu enggak. Termasuk sekedar baju tadi. Jadi kita nggak boleh berpikir seperti itu. Ya, memang harus adaptasinya. Poinnya adalah pegangan nilai dan betul. Beradaptasi. Kembali ke tadi, Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan itu. Jadi kita punya sesuatu yang baik harus betul-betul jadi baik setelah kita implementasikan. Jadi kalau kita hanya untuk jadi orang baik untuk diri kita percuma itu sebetulnya. Salah satunya itu. Jadi ilmu itu bermanfaat kalau dilaksanakan. Betul. Tidak bisa untuk diri sendiri.
Makasih Pak Guno atas waktunya ini bisa ngobrol tentang pramuka, tentang pendidikan di Speak Sana Speak sini. Iya, sama-sama. Terima kasih. Oke, makasih.